حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan taufik ma'unah dari Allah, bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian kepada zikrullah. Yang di antara makna zikrullah dalam ayat ini adalah khutbatul Jum'ah. Artinya salat yang diminta oleh Allah agar kita memperhatikan, agar kita mempersiapkan diri, agar kita bersegera adalah salat Jum'ah. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jum'ah satu indikasi bahwa hingga saat ini kita masih berada di barisan orang-orang yang beriman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa usia kita bisa kita isi, kita gunakan untuk senantiasa menambah kualitas, meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mati kecuali dengan iman husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah yang usianya panjang dan baik amal perbuatannya. Artinya ciri kebaikan seseorang adalah ketika dia semakin bertambah usianya, semakin mendekati kampung akhirat, dia semakin baik, semakin insyaf, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kebaikan ini adalah bagaimana kita tetap istiqamah di atas kebenaran. Al-istiqamatu 'alal haq. Apa yang dimaksud istiqamah di atas kebenaran? Luzumu ma jaa bihi syar'u amran wa nahya. Yang dimaksud kita istiqamah di atas kebenaran adalah
tetap istiqomah terhadap apa yang datang dari syariat ini yang berupa perintah dan larangan. Memang tidak mudah menjadi orang yang istiqomah. Apalagi zaman yang terus berkembang. Nabi SAW bahkan menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ya'ti zamanun 'alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi 'alal jamri, yang mana manusia yang sabar pada saat zaman itu datang, sabar di atas agamanya, istiqomah di atas kebenaran, maka ia diumpamakan seperti orang yang memegang bara api. Ini menunjukkan bahwa di antara perkara yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita terus berupaya mampu bertahan. Jangan sampai kita tergelincir dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jangan sampai kita kehilangan jalan yang sudah kita yakini bahwa inilah jalan keselamatan. Seberat apapun itu, harus kita pertahankan dalam arti kita terus berusaha memperbaiki diri. Terus mawas diri terhadap hal-hal yang bisa merusak keistiqomahan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, minimal ada 5 perkara kita perhatikan. Kita perbaiki diri kita dalam menyikapi 5 perkara ini supaya kita tetap selamat sampai di tujuan. Apa tujuan kita? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Itu tujuan utama kita hidup. Beribadah kepada Allah supaya kita selamat di dunia, mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan dunia, yaitu alam barzakh, dan mendapatkan keselamatan nanti di alam akhirat. Karena sebagai seorang mukmin wajib meyakini kehidupan tidak hanya sebatas di dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 5 hal ini terkadang bisa merusak keistiqomahan seseorang apabila tidak diwaspadai. Yang pertama adalah syaitan. Yang kedua adalah hawa nafsu. Yang ketiga adalah dunia. Yang keempat adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berinteraksi dengan kita. Yang kelima adalah takdir yang pasti menimpa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu contoh di dalam Al-Quran tentang bagaimana syaitan dan hawa nafsu mampu menggelincirkan manusia. Dan yang tergelincir ini bukan manusia awam, tapi manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan Alkitab, dan doanya terkabulkan. Allah memberikan contoh ini supaya kita mawas diri. Orang yang sedemikian sudah mendapatkan pengetahuan Alkitab, doa-doanya diabulkan, masih tergelincir, apalagi kita. Siapa itu? Bala'am bin Ba'ura. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba alladhi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud cerita yang diminta kepada Nabi agar disampaikan adalah Bala'am. Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan Alkitab. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari pengetahuan itu. Kita punya iman.
kita tidak bisa menjamin bisa terus berada dalam iman ini. Bal'am, yang oleh Allah sudah diberi pengetahuan, terlepas dari keimanan itu, terlepas dari pengetahuan itu. Fa'atba'ahu syaitan. Ketika seseorang sudah tidak lagi tersambung, terikat dengan agama ini, syaitan akan mengikutinya. Dan dia pasti mengikuti syaitan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Maka jadilah dia orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, maka kami akan tinggikan derajatnya dengan ilmu itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Dia memilih sesuatu yang rendah. Walakinnahu akhlada ilal ardi fattaba'a hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua punya itu. Syaitan, hawa nafsu, ada pada diri kita sampai mati. Maka dari itu waspadai. Ketika syaitan dan hawa nafsu membisiki kita, yakinlah bahwa apa yang dia bisikkan adalah kehancuran. Thalathul muhlikat, syuhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i binafsih. Nabi mengatakan hati-hati dengan 3 perkara, bisa menghancurkan. Kepelitan yang diikuti. Kemudian hawa nafsu yang dia ikuti. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang merasa bangga, merasa dirinya istimewa, ujub, ketahuilah bahwa itu awal kehancuran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah memberikan satu contoh tentang orang yang tergiur dengan dunia, yaitu Qarun. Dari keluarga Nabi Musa alaihissalam. Dari keluarga beragama. Dari keluarga baik-baik. Tapi ternyata dia buta dengan dunia. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun termasuk dari kaum Musa. Hanya dia kemudian bangga dengan dunia. Yuqalahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dirinya, istananya dan semua hartanya ke dalam bumi. Hancur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sadari bahwa dunia ini hanyalah satu persinggahan saja. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kemudian selanjutnya adalah al-aqran, orang-orang yang bersama kita. Tidak semua yang bersama kita akan bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga kita, bahkan pasangan kita. Banyak dari manusia tergelincir, tidak bisa menetapi keimanannya, tidak bisa berada di atas kebenaran yang selama ini dia berjalan di atasnya, disebabkan orang-orang dekat yang senantiasa ia berinteraksi dengannya. Anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi. Innal qarina bil muqarini yaqtadi. Mereka di dunia akan menggelincirkan kita. Dan di akhirat dia akan melepaskan diri dari itu. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan, sikapi dengan baik, adalah takdir. Takdir ini bisa merubah manusia. Suatu ketika Nabi SAW melewati seorang perempuan yang menangisi anaknya yang meninggal dunia. Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Apa jawaban perempuan ini? Iyyaka anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah engkau dariku. Sesungguhnya engkau tidak mengerti, tidak ditimpa dengan musibah yang menimpaku. Nabi SAW pergi. Ternyata wanita ini menyadari bahwa yang menasihati adalah Rasulullah SAW. Artinya, ia mendatangi rumah beliau dan menyampaikan permintaan maafnya. Apa kata Nabi SAW? Inna sabra inda sadamatil ula.
hantaman pertama, disitulah akan terlihat antara yang sabar dengan yang tidak. Ketika ujian menimpa kita, takdir harus kita hadapi. Lihatlah sikap kita. Ketika kita sabar, ketika kita ridha, pastilah Allah akan memberikan yang lebih baik. Pasti. Makanya Nabi mengajarkan, ketika ada sesuatu yang memberatkan kita, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Apabila kita tetap istiqomah, Allah menjadikan 3 hal. Yang pertama, kemuliaan. Tidak ada orang yang istiqomah di atas agama ini, dia hina, tidak ada ceritanya. Pasti mulia. Mulia di bumi, mulia di langit. Kemudian yang kedua, apabila kita tetap istiqomah, Allah akan memberikan as-sabat, keteguhan dalam hati. Sabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia akan diteguhkan oleh Allah, di akhirat akan diteguhkan oleh Allah di atas kalimat yang baik ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikannya husnul khatimah, akhir yang baik. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah pasti husnul khatimah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi taufik menjadi orang yang istiqamah, mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah. Setelah kita memasuki alam barzah, kita mendapat kehidupan yang lebih baik dari kehidupan dunia ini. Di akhirat kita diselamatkan, dimudahkan urusan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. التقوى وصية الله للأولين والآخرين وهي خير ما يتزود به الإنسان. التقوى جماع الخير كله عاجله وآجله. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.